And so first I want to say, just like to all Muslims growing up during my time in America, I am sorry on behalf of America I'm for sorry the way too. that you were treated. Menganggap semua muslim itu jahat, Candice Owens, seorang jurnalis terkenal Amerika ini, menyampaikan permintaan maaf dan penyesalannya karena pikiran negatif tentang muslim. Dia mengatakan bahwa dia adalah korban cuci otak yang dilakukan media barat untuk memframing buruk agama Islam. Dia juga mengatakan tentang fitnah kejam negaranya tentang senjata pemusnah massal di Irak, yang menewaskan 1 juta orang. Namun sampai saat ini bukti tersebut tidak pernah ada. We killed 1 million Iraqis. What were we doing in Iraq? The Saudis were on the plane. They just said there's weapons of mass destruction, and then they never found them. But in the process, they killed 1 million Iraqi civilians, right? And it made us think it's okay to just keep bombing Muslims. That was the purpose to me of that educational. Bagaimana menurutmu? Penyanyi Australia Lily J yang dikabarkan telah menjadi mualaf 2 tahun yang lalu berdialog dengan pendakwah kondang asal Brooklyn, New York, Sheikh Khalid Yasin. Women's modesty and the hijab. Hijab means to cover something that is valuable. So women are valuable. Well, of course they are. They're the most valuable of the species. So, Almighty God in His wisdom has said, "O Muhammad, tell the believing women that when they go out from their homes, that they should cover themselves and not allow their ornaments to be seen." What's their ornaments? Well, obviously, a man's chest is not an ornament. Now, women are not so much turned on just like that because they see the chest of a man. But the breast of a woman? Wow! You know what I mean? Yeah. But if you see a woman with really extra tight pants on, and she's got a real nice shape and all that, I mean, it's like, wow, all the eyes are gonna follow. Krisis keyakinan terhadap agama Kristen semakin meningkat di dunia barat. Seperti yang terjadi di London, sekitar 500 gereja ditutup dan dialihfungsikan menjadi 423 masjid. Alasan utamanya adalah ajaran dan kitab suci mereka sudah tidak bisa lagi mengakomodir hasrat pencarian mereka akan kebenaran. Hal ini juga dipicu karena dari tokoh pendeta, uskup dan pastor yang memilih untuk memeluk Islam. Seperti Gerald F. Dirks, seorang profesor studi Alkitab Harvard yang juga ketua Dewan Gereja Metodis. Ia memilih menjadi seorang muslim. Kenneth L. Jenkins, mantan pendeta gereja Pantekosta yang sangat mengagumi Nabi Muhammad. Setelah mualaf beliau mengganti namanya menjadi Abdullah Al-Faruq. Mark Hanso, yang sedari kecilnya udah jadi seorang pendeta ortodoks Yunani, ia malah menjadi mualaf setelah membaca Al-Quran. Yang lain lagi seperti Yusuf Estes, Father Peter Jacobs, Vyacheslav Polosin, Vladimir Uryumov. Profesor Arthur Ellison secara resmi mengucap syahadat dan disiarkan dalam sebuah acara konferensi. Ia adalah Kepala Departemen Teknik Listrik dan Elektronik di Universitas London. Selama beberapa tahun ia telah menjadi Presiden British Society for Physiological and Spiritual Studies dan mempelajari agama Hindu, Buddha, dan beberapa agama dan kepercayaan lainnya. Hingga akhirnya ia meyakini bahwa Islam adalah agama yang paling pantas untuk ia yakini. Ia melakukan penelitian tentang keadaan tidur manusia. Dalam penelitiannya, tidur dan mati merupakan hal yang sama, namun ada sesuatu yang hilang dan tak kembali dalam kasus orang meninggal. Profesor Arthur pun menemukan kesamaan dengan surah Al-Zumar ayat 42. Hingga dari sana, dalam hatinya ia merasa bahwa ada Tuhan yang mengendalikan semesta dan dia adalah sang pencipta. Karena itu, ketika dia belajar Islam, dia menemukan bahwa Islam tidak bertentangan dengan akal dan sains. Ia juga percaya Islam adalah agama yang diwahyukan oleh satu-satunya Tuhan, yaitu Tidak disangka, pendeta ini masuk Islam setelah merasakan keajaiban tahajud. Robert dulunya seorang pendeta Kristen. Selama 10 tahun dia memimpin gereja, tapi keraguan yang tidak terjawab akhirnya membuatnya keluar dari Kristen. Dia lalu mencari Tuhan di berbagai agama, hingga memutuskan mengikuti sebuah kepercayaan kuno. Hingga suatu saat dia sakit parah. Segala upaya dia lakukan, termasuk meminta tolong pada semua Tuhan yang pernah dia kenal. Dokter sudah memvonis kapan dia akan berpulang. Tapi menjelang hari itu, dia mendapat sebuah video tentang keajaiban tahajud. Robert tergerak hatinya melakukan itu. Sehari 2 hari, tidak ada hasil. Di hari ketiga melakukan tahajud, tiba-tiba dokter memanggilnya. Dokter itu keheranan dan mengatakan bahwa penyakitnya sembuh total. Pengalaman itu membuat Robert masuk Islam. Tidak hanya itu, dia juga berhasil membawa 12 pendeta lain masuk. Seorang profesor biologi yang berasal dari Universitas St. Edward di Austin, Texas, Amerika Serikat telah melakukan penelitian yang menarik tentang syaraf-syaraf di otak manusia. Sebagai seorang dokter neurologi di sebuah rumah sakit, Dr. Fidelma terpesona dengan kompleksitas dan keajaiban otak manusia. Namun, ada satu hal yang membuatnya terkejut dalam penelitiannya.
Selama penelitian yang dilakukannya dengan seksama dan memakan waktu yang lama, Dr. Fidelma menemukan bahwa ada beberapa urat syaraf manusia yang tidak dimasuki oleh darah. Ini menjadi penemuan yang menarik, karena setiap inci otak manusia membutuhkan suplai darah yang cukup agar dapat berfungsi dengan normal. Namun, ada urat syaraf tertentu yang tampaknya tidak membutuhkan darah untuk menjalankan fungsinya. Dr. Fidelma memperdalam penelitiannya, dan akhirnya menemukan bahwa urat-urat syaraf tersebut hanya membutuhkan suplai darah dalam waktu yang sangat singkat, yaitu saat seseorang sedang melakukan sholat dengan posisi sujud. Dalam posisi sujud, darah dipompa secara intens ke urat-urat syaraf tersebut, memberikan suplai yang dibutuhkan untuk beberapa saat. Penemuan ini menjadi titik balik bagi Dr. Fidelma. Setelah meneliti secara ilmiah mengenai posisi sujud dalam sholat, dia merasa tertarik untuk mempelajari Islam secara lebih mendalam. Dr. Fidelma mulai mencari tahu tentang Islam melalui buku-buku keislaman. Dr. Fidelma akhirnya mengikrarkan keislamannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Keputusannya untuk memeluk Islam didorong oleh pemahaman ilmiahnya tentang manfaat posisi sujud dalam sholat dan penemuan-penemuan lain yang ia temukan dalam penelitiannya. Dr. Fidelma, yang sekarang dikenal sebagai seorang muslimah yang taat, tidak hanya berhenti pada keputusannya untuk mengikrarkan keislamannya. Dia memutuskan untuk membagikan pengetahuannya dengan orang lain melalui praktek medisnya. Dr. Fidelma membuka klinik yang diberi nama Pengobatan dengan Al-Quran, di mana dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan anjuran-anjuran dari hadits Nabi Muhammad dalam pengobatan pasiennya. Klinik tersebut menyediakan berbagai metode pengobatan Islami, termasuk penggunaan puasa, madu, habbatus sauda, atau jinten hitam, minyak zaitun, dan lainnya, sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran dan hadits Nabi. Dr. Fidelma terus mengkaji dan mengembangkan pengobatan Islami, serta memberikan pengobatan kepada pasiennya dengan menggunakan pendekatan holistik yang mencakup aspek spiritual, mental, dan fisik. Melalui pengetahuan dan keahliannya dalam bidang biologi dan neurologi, Dr. Fidelma telah menemukan kedamaian dalam Islam dan menerapkannya dalam praktik medisnya untuk memberikan manfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan